Oh, dua kok. Oh, iya. Sudah. Jangan gitu. Ya, banyak ya. Oh, kasih terima kasih. Ayo kalau bareng-bareng semuanya. Mari cek dulu ya, pada ceknya dulu ya. Audio cek 1 2 3. Ya, kedatangan ini ada beberapa urusan juga sih sebenarnya di sini sambil konsultasi hukum pada Mas Kanjeng terhadap sebuah permasalahan ya dana sih. Akan dugaan orang dari Sumatera sambil mencari lah informasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terkait apa? Ceritanya tahun 2017 ada sebuah event festival musik internasional di Bali. Di Bali kebetulan beliau sebagai promotornya. Nah di situ pada saat last minute event itu harus terselenggara, saya dilibatkan sebagai salah satu bintang tamu dan disejajarkan oleh musisi-musisi internasional di Bali di Seminyak pada itu. Nah festival musik trans music Bali. Nah, ternyata di event itu harus berjalan, tetapi kekurangan sejumlah dana. Nah, pinjaman, tapi pinjaman ini mungkin bahwasanya tahu event ini kamu yang atur dalam perjanjiannya dalam setelah event. Ya, 2017 setelah event dia masih urusin tamu-tamu yang dari luar negeri. Saya masih komunikasi tiba-tiba saya sudah beberapa kali mencari untuk langkah musyawarah ya penyelesaian tapi tidak kunjung tiba. Mungkin inilah langkah tepat, mudah-mudahan dengan dibantunya para media bisa informasi ini tersampaikan kepada inisial. Kontak ketemu dia lost, tapi dia juga untuk memantau sih sempat terpantau sih kemarin di bulan November Oktober itu terpantau dia mau bikin event karena memang dia seorang promotor itu yang suka bikin festival musik di Bali. Tapi memang dia artinya kemarin waktu di Semarang sempat terpantau sih semata-mata dan masih beraktivitas. Tapi kemarin sempat dia bikin lagi event tapi teman-teman saya yang di Bali pada saat itu saya agak kecewanya karena saya diberikan sebuah ada sih di belakang saya tapi karena saya berangkat keterangan dari bank itu di stateless bahwasanya itu kosong bodong. Dan ini cicilannya, jadi belum semuanya sih. Di APD di kamar. Dan juga ada VIP sofanya disikatkan sih, disikatkan. Paling mahal berapa waktu itu? Waktu itu sih kalau untuk yang VIP itu macam-macam harganya, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta per VIP-nya ya, per kelompok VIP gitu. Dari apa? Ini saya titipin, pokoknya selesai, kamu harus segera mungkin ya sesuai perjanjian dia. Ini beberapa hari setelah pengiriman tiket apa segala macam langsung balik kalau saya lagi gitu. Nggak lama kok ini tiket udah kelihatan nih. Bilang ini pada saat itu udah DP tiket sama pokoknya selesai perhitungan tiket semuanya langsung saya balik. 130 jutaan.
Itu yang pokoknya sih. Saya sih udah nggak mengharapkan profitnya ya. Pembelajaran bahwasanya di dunia entertain ya artinya begini gimana ya. Saya kan juga di dunia entertain bukan sehari 2 hari ya, udah 26 tahun. Artinya masa sih sampai sekarang masih banyak ya masih berperilaku seperti itu gitu kan. Banyak merugikan orang-orang yang ingin berapresiasi dunia seni tapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi event ini juga berjalan yang cukup nyaplok nama saya untuk pembuatan film, ternyata tidak ada solusinya. Mungkin dari segi Iya, aspek hukumnya oke. Gimana Pak Kandang? Terhadap ya jadi Rizal Gibran ini kan kita konsultasi perkenaan tentang event yang diadakan di Bali. Siapa ini kan ada pertunjukan itu kekurangan 19 pas dengan perjanjian. Nah di sini sudah tempo waktu, jadi AB ini tidak menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Rizal Gibran. Nah tetapi ada suatu dugaan penipuan atau penggelapan itu bisa saja memenuhi unsur itu, karena uang senilai ini dari tahun 2017 itu sampai saat ini tidak ada etika baik untuk mengembalikan uang klien saya dari AP tersebut kepada Rizal Gibran. Makanya Rizal Gibran ini datang ke Semarang untuk mempertanyakan konteks hukum terjadi jalan perdamaian kalau dari pihak AB sendiri mempunyai etika baik untuk pengembalian uang yang diperkirakan 130 juta rupiah. Ini bukan uang yang sedikit. Artinya kalau kami himbau kepada AB untuk segera, ya kan, saya himbau selaku kuasa hukumnya Rizal Gibran, mudah-mudahan Rizal Gibran bisa mendengar untuk segera mengembalikan uangnya Rizal Gibran apa yang sudah disepakati untuk pengembalian. Kalau ini tidak didengar, Rizal Gibran siap untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah itu kami berharap Rizal Gibran itu masih membuka untuk jalan perdamaian, dan Rizal Gibran sendiri tidak meminta hasil keuntungan yang sesuai yang telah disepakati ini. Yang telah disepakati. Sedikit informasi pada saat itu adalah 10% setiap bulannya. Setiap bulannya. Kan? Tapi kelipatan aja bulan berikutnya. Sempat masih komunikasi, habis gitu menghilang. Setelah itu menghilang. Nah jadi saya selaku kuasa hukumnya Rizal Gibran, saya harap jika AB mendengar, ya kan, mudah-mudahan dia bisa mendengar apa yang kami sampaikan ini untuk segera menghubungi Rizal Gibran ataupun kuasa hukumnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan musyawarah, ada 2 proses yang bisa dilakukan, adalah penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Hanya juga ada di sini, ya, gitu kan, orang tuanya dan kerabatnya masih ada di sini, ya, monggo silakan, saya selama masih ada di Semarang untuk bisa silaturahmi lah menyelesaikan. Waktu mencoba dikasih cek itu mencairkan, kemudian ternyata kosong, gimana? Merasa dipermalukan atau gimana? Jadi saya mencairkan di bank tersebut, di mana bank tersebut itu merupakan bank saya juga, langganan, kepala cabangnya itu teman dekat. Tiba-tiba saya jebret gitu, semua petugas bank sampai itu, nah muka saya tuh, duh ini gitu kan, malu sampai teman-teman kepala cabang, lu kenapa Zal? Kok bisa sih? Ya udah tenang. Gue urus dulu, gue cari dulu orangnya. Ya sempat malu lah gitu kan. Artinya saya langsung ke si bank ini, ke bank ini kan dekat rumah juga. Jadi kadang-kadang saya alhamdulillah karena dengan kepala cabangnya ini teman dekat gitu. Jadi kadang-kadang juga gak kantri, langsung masuk ke ruangannya gitu kan. Bantuin nih gitu kan. Jadi pasti ya ini kosong dan udah BI blacklist. Ya itu di situ juga sudah kan udah jelas beri cek kosong kan. Kita itu kan sudah punya. Jadi eventnya itu rencana berseri gitu, roadshow gitu, 10% tiap bulan. Oh bukan, artinya pada saat 10% itu adalah keuntungan dari setelah event selesai pembelian tiket 10%. Nah, setelah itu dia kan masih
menghubungi saya, komunikasi masih ada sampai saya terakhir pada saat itu bilang, kalau kamu nggak mau selesaikan dengan baik-baik, saya viralkan nih. Artinya jangan sampai produser-produser, promotor-promotor event itu gitu kan, Bali ini dicoreng gitu loh, dengan banyak, Bali ini kan ya gimana ya, Indonesia ini kan banyak event-event yang baik gitu kan, jangan sampai event-event yang berskala internasional gitu kan, yang justru yang mencorengnya justru dari warga negara Indonesia sendiri gitu kan. Nah, jadi pada saat itu dia udah tenang, aku akan usahakan terus. Kalau gitu itu bulan depan juga nggak apa-apa, 10% lagi bulan depan. Jadi dia menjanjikan setiap bulan itu 10%. Saya sih nggak ngarepin di situnya ya, tapi Uang kembali. balik aja Sekarang uang kembali. Jadi dalam prinsipnya Rizal Gibran itu uang kembali, tidak berharap lagi hasil keuntungan yang sudah disepakati. Saya rasa cukup ya. Sip. Sip ya. Itu surat perjanjian. Oh ya. Iya. Tapi nanti yang namanya ini di dulu kan ya. Iya, Ya. Indonesia enggak. Soalnya nanti kita mau hantem gede-gedeannya nanti di Iya. Jakarta, sambil aku printin fotonya dia segede-gedenya.